Masjid Tua Al-Hilal Katangka, salah satu masjid tertua yang sudah berdiri sekitar 4 abad lebih dan merupakan saksi bisu penyebaran Islam di Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid Tua Katangka juga disebut-sebut sebagai wujud akulturasi budaya yang ditemukan pada arsitekturnya dari Arab, Aceh, Cina hingga Jawa. Antarkan saya ke Masjid Katangka. Ya, Masjid Katangka bisa, Pak. Penasaran dengan keberadaan Masjid Tua Katangka yang jaraknya tak jauh dari pusat kota, kami pun mencoba mendatangi masjid yang menyimpan banyak kisah sejarah Islam di Kerajaan Goa. Mayoritas penduduk Sulawesi Selatan umumnya beragama Islam. Banyak sekali bukti sejarah atau peninggalan yang erat kaitannya dengan nuansa Islami. Lantas seperti apakah jejak perkembangan penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan? Masjid Tua Al-Hilal Katangka dibangun pada tahun 1603 di bawah pemerintahan Raja Goa Sultan Alauddin. Masjid yang berada di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan ini menjadi saksi bisu perkembangan Islam Kerajaan Goa. Hal ini terlihat dari makam raja-raja Goa di sekitar area masjid. Sebelum masuk ke dalam masjid, kami bertemu dengan Haji George, salah satu pengurus Masjid Tua Al-Hilal Katangka di area makam raja-raja Goa. Sebagaimana kita ketahui bahwa dulu lokasi ini adalah merupakan halaman dari istana kerajaan. Kawasan ini diberi nama Katangka berasal dari nama pohon. Ya, pohon yang ada di belakang kita ini sebenarnya adalah nama pohon Katangka. Tempat ini ditumbuhi banyak pohon Katangka, kemudian ditebang untuk pertama kalinya. Itulah nanti cikal bakal bangunan Masjid Tua Katangka. Pohon Katangka disebut-sebut sebagai pohon asli daerah ini. Karena banyaknya pohon Katangka yang tumbuh, kampung ini disebut Kampung Katangka. Kayu pohon Katangka juga menjadi pondasi saat masjid dibangun. Kayu Katangka juga konon dipercaya sebagai kayu kehormatan. Namun sekarang, pohon Katangka cukup sulit ditemukan. Terlebih banyaknya alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan persawahan di Sulawesi Selatan. Kami melihat makam-makam yang seolah dibedakan, ada yang di luar kubah, ada juga yang di dalam. Ternyata makam-makam yang ada di luar merupakan makam para bangsawan kerajaan yang mempunyai jabatan penting dalam kerajaan. Tak hanya untuk keluarga kerajaan saja, kompleks makam di Masjid Tua Katangka juga diperuntukkan bagi para imam masjid beserta keturunannya. Sementara bangunan seperti tembok-tembok bata merah dulunya merupakan bangunan makam para ulama keturunan Arab yang menyebarkan agama Islam di sini sekitar abad 17. Rata-rata usia makam di sini 1800-an tahun. Pak, ini bangunan yang berbentuk seperti kerucut ini makam raja atau bagaimana? Ya, jadi makam-makam yang ada ini dalam bentuk kerucut atau bentuk piramid ya, ini adalah merupakan makam dari raja-raja, pangeran, istri raja dan anak-anaknya. Ya, yang di luar itu adalah merupakan keluarga kerajaan juga, keluarga raja juga. Tetapi khusus untuk raja itu dimakamkan di sini terutama raja-raja pra-Islam. Dan terutama makam ini terinspirasi dari kubah atau makam-makam para ulama di Madinah. Saat melihat bangunan masjid, kami melihat bangunan khas gaya Portugis. Menariknya, bangunan inti dari masjid tak pernah diubah kecuali sedikit material yang diperbaiki karena rusak. Daun pintu masih peninggalan asli zaman Kerajaan Goa. Hal yang seperti ini, jatuh seperti ini, mungkin kita ganti plesterannya, kemudian plester ulang. Tetapi batu yang ada di dalam kita tidak ganggu-ganggu, tetap dia ada di dalam batu merahnya. Karena strukturnya ini adalah memakai batu merah.
Jadi ketebalan seperti dinding ini adalah dinding dengan ketebalan 1,20 meter. Selain ini adalah merupakan tempat ibadah, tempat sholat, tetapi juga digunakan sebagai benteng pertahanan terakhir apabila terjadi peperangan. Jadi raja beserta keluarganya bisa ke masjid ini untuk berlindung apabila terjadi peperangan ya. Area masjid dan makam Masjid Tua Katangka yang dulunya merupakan halaman istana kerajaan Goa memang dianggap kawasan suci karena tidak pernah dijadikan tempat berjudi, berzina, dan perbuatan maksiat lainnya. Masjid Tua Katangka memiliki arsitektur yang unik dengan perpaduan berbagai budaya, termasuk Jawa, Eropa, dan Tiongkok. Atap masjid menyerupai joglo, bangunan khas suku Jawa dengan 2 lapis atap yang melambangkan 2 kalimat syahadat. 4 tiang penyangga utama di dalam masjid melambangkan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Tiang-tiang ini dipengaruhi oleh arsitektur khas Portugis, sementara bagian mimbar sangat kental dengan sentuhan kebudayaan Tiongkok yang mirip atap kelenteng. Dihiasi 2 tombak yang konon digunakan oleh pasukan kerajaan untuk menjaga jalannya sholat Jumat. Apakah nuansa Cina ini hanya di mimbar saja atau di ornamen lainnya ada juga atau bagaimana? Di bagian itu hanya di mimbar ini, di mimbar saja. Ujung atap itu ada guci. Nah, itu kan sumbangan juga dari kerajaan Cina. Nah, di makam, jadi semua tempat-tempat yang sangat penting bagi kerajaan dulu itu ditaruh guci di atasnya. Islam masuk di Tanah Daeng berawal ketika istana kedatangan tamu seorang syekh dari Arab. Saat berunding dengan Raja Goa di Baru Galoya, ia berpamitan untuk melaksanakan sholat Jumat menuju ke barat ke arah Bukit Tamalate, sebuah hamparan tanah yang luas yang di kemudian hari menjadi lokasi Masjid Tua Katangka sekarang. Namun kerajaan Goa baru meresmikan agama Islam menjadi agama kerajaan pada saat masa pemerintahan Sultan Alauddin, Raja Goa ke-14. Hal ini juga karena pengaruh 3 mubalik dari tanah Minangkabau, yaitu Datuk Ribandang, Datuk Ditiro, dan Datuk Patimang, serta 1 Malingkang Daeng Manyongri yang merupakan Raja Kerajaan Talo. Namun Sultan Alauddin Raja Goa ke-14 hingga cucunya, yaitu Sultan Hasanuddin Raja Goa ke-16, tak dimakamkan di kompleks Masjid Tua Katangka, melainkan di lokasi tak jauh dari Masjid Tua Katangka. Untuk makam Sultan Hasanuddin sendiri inilah makam beliau yang sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena hanya 1 tempat makamnya beliau di Kabupaten Goa ini, di Kecamatan Somboopu, Kelurahan Katangka. Untuk Sultan Hasanuddin sendiri memang meninggalnya di Benteng Somboopu, tetapi dimakamkan di Bukit Tamalate. Ini berarti makam Raja-Raja Goa berarti Pak? Iya, ini makam ayahnya Sultan Hasanuddin. Beliau Raja Goa ke-15. Sedangkan Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16. Ini Raja Goa juga. Sultan Alauddin ini kakeknya Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-14. Raja Goa yang pertama masuk Islam. Bersamaan dengan pamannya beliau, Raja Talo ke-6, tetapi beliau juga mangkubumi kerajaan Goa. Baik Masjid Tua Katangka maupun makam para Raja Goa beserta makam para ulama penyebar Islam lainnya semua menjadi saksi sejarah yang membuktikan adanya jejak peradaban Islam di Tanah Daeng.